pasang surut lini pertahanan AC Milan, bikin Pioli jadi was-was. AC Milan baru saja mendapatkan kembali lini pertahanannya yang fit, namun Stefano Pioli kini dihadapkan pada kemungkinan dua beknya lagi yang absen dalam timnya. Seperti dilaporkan oleh calciomercato.com, sisa waktu yang singkat sebelum pertandingan melawan Fiorentina dan jadwal padat yang menanti memberikan dampak signifikan bagi AC Milan. Simon Kjær yang ditarik keluar dalam pertandingan Denmark melawan Swiss menimbulkan kekhawatiran. Meskipun demikian, ini lebih merupakan tindakan pencegahan menurut komentar Simon Kjær dan pelatihnya. Namun Pioli harus menunggu klarifikasi dari staf medis tim nasional Denmark sebelum memastikan ketersediaan Kjær. Sementara itu, Pirkka Lulu juga harus absen dalam jangka waktu yang lebih lama setelah mengalami cedera ligamen, diperkirakan akan absen 4-6 minggu. Dengan pertandingan melawan Fiorentina mendekat, Milan akan menghadapi situasi kekurangan bek tengah dengan hanya Matteo Gabbia yang berada dalam kondisi fisik optimal. Fikayo Tomori dan Malick Thiaw yang baru saja kembali dari cedera akan diminta untuk mempercepat pemulihan mereka. Tomori terutama perlu berhati-hati karena hanya tinggal satu kartu kuning lagi sebelum terkena skorsing di Serie A. Ini memaksa Pioli untuk mengatur strategi rotasi pemain di laga-laga berikutnya. Kemungkinan Theo Hernandez dipindahkan ke posisi bek tengah juga menjadi opsi. Sementara pemain muda Giancarlo Simic dari tim Primavera juga mungkin mendapat kesempatan. Dengan tekanan jadwal yang semakin meningkat, Pioli harus mengelola sumber daya pemainnya dengan bijaksana untuk menjaga konsistensi performa AC Milan dalam berbagai kompetisi. Semua mata tertuju pada Pioli untuk menemukan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan ini. AC Milan berencana pecahkan rekor transfer untuk rekrut striker baru. AC Milan tengah mempersiapkan langkah besar dalam dunia transfer musim panas ini dengan rencana mereka untuk memecahkan rekor transfer klub demi merekrut seorang striker yang dianggap vital untuk menyegarkan lini serang mereka. Menurut laporan terbaru yang dipublikasikan oleh Tuttosport yang dikutip oleh Milan News, I Rossoneri sedang merancang strategi transfer besar-besaran untuk musim 2024-2025 dengan judul menarik Titik Balik Kardinal. Diperlukan kudeta yang memecahkan rekor bagi sang striker. Manajemen klub telah mengakui bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menginvestasikan dana besar pada seorang penyerang kelas atas, terutama dengan kemungkinan kepergian Oliver Giroud yang menuju MLS dan kontrak Luka Jovic yang akan segera berakhir. Namun pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar investasi yang akan mereka lakukan. Sejarah transfer AC Milan menunjukkan bahwa mereka belum pernah membayar lebih dari 50 juta euro untuk memboyong seorang pemain baru. Rekor tersebut saat ini dipegang oleh Rafael Leao yang dibeli dari Lille pada musim panas 2019 dengan biaya awal 30 juta euro. Namun setelah menyelesaikan klausul tambahan dengan Sporting pada tahun 2023, total biaya transfernya meningkat menjadi 49,5 juta euro. Dengan demikian, Milan kini berada dalam posisi untuk mengubah paradigma transfer mereka dengan memecahkan rekor tersebut untuk merekrut striker baru yang mereka butuhkan. Sejumlah nama telah muncul sebagai target potensial, termasuk Joshua Zirkzee, Victor Gyökeres, Benjamin Sesko, dan Santiago Giménez. Di antara mereka, Zirkzee menduduki peringkat teratas dalam daftar prioritas karena pengalamannya yang telah terjun di Serie A. Dengan langkah ini, AC Milan berharap dapat mengangkat kembali dominasi mereka di kancah sepak bola Italia dan Eropa, serta memberikan dorongan baru yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di masa mendatang. Pilar-pilar proyek AC Milan, dari Tijani Reinders hingga regenerasi pemain. Meskipun sorotan terbesar seputar AC Milan menjelang musim depan adalah potensi kedatangan wajah-wajah baru, namun ada beberapa pilar proyek yang menjadi harapan manajemen untuk terus berkembang.
Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Ronald Koeman yang dikenal memiliki wawasan luas tentang bakat sepak bola, memberikan pandangannya tentang Tijani Reinders setelah kemenangan Belanda pada hari Jumat. Reinders telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Dia adalah pemain yang sangat penting untuk tim, ujarnya. Pelatih Belanda tersebut menegaskan bahwa apa yang terlihat oleh mereka di Milan setiap hari adalah hasil dari perkembangan Reinders yang didukung oleh kualitasnya dan kepercayaan Stefano Pioli sejak awal. Pioli telah menghadapi masa-masa sulit beberapa bulan terakhir, tetapi dia terus memperkuat posisinya dengan mengandalkan solidaritas tim dan dukungan dari para pemain inti seperti Theo Hernandez, Oliver Giroud, Rafael Leao, dan yang lainnya. Reinders yang mendapat kepercayaan Pioli sejak awal telah menjadi bagian integral dari proyek Milan. Pioli menekankan pentingnya pemain ini dengan memasukkannya ke dalam formasi utama tim dan memberikan peran sentral dalam lini tengah. Namun Reinders bukanlah satu-satunya pemain yang muncul sebagai bagian penting dari proyek regenerasi Milan. Christian Pulisic dan Ruben Loftus-Cheek juga telah menonjol sebagai bagian dari rekrutan musim panas 2023, membawa dampak positif setelah gagal di klub sebelumnya. Pulisic dengan kepercayaan diri baru telah menunjukkan kinerja terbaiknya di sisi kanan, sementara Loftus-Cheek dengan berperan sebagai penyerang tambahan yang produktif. Pioli telah berhasil mengoptimalkan kemampuan kedua pemain ini dengan memberikan instruksi yang tepat dan melatih mereka secara intensif. Namun tidak semua pemain tampaknya cocok dengan proyek tersebut. Yacine Adli yang awalnya tidak terlihat sebagai bagian dari rencana utama, akhirnya menemukan peran pentingnya di tim setelah Pioli memberinya kesempatan untuk bermain di posisi yang berbeda. Noah Okafor juga menemukan tempatnya di klub meskipun awalnya tidak sesuai dengan posisi yang diinginkannya. Dengan dukungan dari Pioli dan dedikasi para pemain, proyek regenerasi AC Milan terus berjalan, memperkuat harapan akan masa depan yang cerah bagi klub legendaris ini. AC Milan temui kesulitan untuk memperpanjang kontrak Mike Migno. Manajemen AC Milan menyadari bahwa mereka harus mengambil langkah besar dalam negosiasi perpanjangan kontrak Mike Migno, atau mereka akan menghadapi keputusan sulit pada musim panas mendatang. Pertandingan Prancis melawan Jerman kemarin malam melihat Mike Migno tidak dimainkan sebagai starter karena pelatih Didier Deschamps tidak ingin mengambil risiko dengan kondisi kiper tersebut setelah melaporkan ketidaknyamanan. Namun di belakang layar, isu perpanjangan kontrak Mike Migno menjadi perhatian utama manajemen AC Milan. Menurut laporan dari calciomercato.com, manajemen AC Milan harus menangani kesenjangan signifikan antara tawaran kontrak Mike Migno yang diinginkan dan yang saat ini ada. Mike Migno yang saat ini menerima 2,8 juta euro per musim, mengharapkan tawaran setara atau lebih besar dari gaji bersih Rafael Leao yang mencapai 7 juta euro per tahun setelah memperbarui kontraknya tahun lalu. Namun AC Milan hanya mengusulkan untuk meningkatkan gaji Mike Migno hingga 5,5 juta euro per tahun, yang merupakan 2 kali lipat dari yang ia terima saat ini. Perbedaan ini cukup besar, namun bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Pembicaraan diharapkan akan dimulai pada musim semi, dengan kontak intensif antara kedua belah pihak, menandai awal dari negosiasi yang kompleks namun optimis. Sementara itu, Mike Migno sendiri harus terus menunjukkan kualitasnya di lapangan dengan harapan tetap fit dan memberikan penampilan yang menakjubkan untuk membenarkan minat dari beberapa klub top Eropa. Bayern Munchen dan Chelsea sudah menunjukkan minat pada kiper Prancis itu, dengan AC Milan menetapkan harga minimal 100 juta euro untuk membuka perundingan, nilai yang setara dengan rekan senegaranya Theo Hernandez. Meskipun Mike Migno adalah salah satu pilar skuad di bawah kendali Stefano Pioli, tetapi penawaran yang menguntungkan akan sangat penting dalam upaya memperpanjang kontraknya. Tanpa kemajuan yang signifikan dalam perundingan, proses perpanjangan kontrak ini bisa berlanjut selama berbulan-bulan, membawa ketidakpastian bagi kedua belah pihak.